Smart Business. Halo, jumpa lagi bersama dengan saya William Darmawan dalam podcast Smart Business. Menjadi seorang coaching ternyata sangat menjanjikan, smart listeners, dan ternyata juga sangat menarik profesi di balik ini. Makanya kita akan membahas seputar bisnis coaching selama beberapa menit ke depan, tentunya bersama dengan pakar trauma atau Koko Healing, ada Coach Reo. Halo Coach. Halo Pak Willy. Gimana kabarnya? Kabar seru. Ya, Optimis happy semangat terus. ya. Yoi. Oke, Coach, kalau ngobrolin soal bisnis coaching, Ya. sebelumnya kalau Coach sendiri bergerak di coaching bidang apa? Kalau saya memang lebih ke arah untuk ngeberesin. Banyak dikenalnya sih kalau dicari orang lebih ke arah untuk menyelesaikan trauma kayak gitu ya. Jadi kayak misalnya trauma dalam hubungan, kayak mau berpisah tapi susah banget nyangkut gitu. Oke. Terus atau misalkan juga banyak di kayak anxiety, kecemasan, ketakutan. Nah, termasuk kalau anxiety itu biasanya ngalirnya ke overthinking. Nah, overthinking itu banyak yang kayak dari dunia bisnis, misalkan kayak di masa sekarang nih lagi serba nggak pasti, misalnya kayak abis kemarin demo-demo gitu kan, kan pasti bisnis banyak ngalamin guncangan juga. Terus apalagi kalau kayak Trump ngasih tarif yang berbeda-beda kayak gitu. Nah, banyak dari mereka yang biasanya begitu ada pergolakan itu susah untuk istirahat, nggak bisa tidur, kena asam lambung, GERD segala macam. Tapi yang udah periksa ke dokter nggak beres-beres. Nah, itu punya reaksi fisiosomatik ke dalam sistem tubuh mereka. Nah, itu banyak juga yang ketika datang ya saya bantu untuk diberesin gitu supaya bisa lebih tenang lagi. Jadi minimal ya insomnianya berkurang, jadi tidurnya bisa lebih enak kayak gitu-gitu kan, walaupun di tengah kondisi yang mungkin lagi nggak pasti gitu ya. Nah, itu ya ibaratnya buat mereka lebih tenang sama buat mereka lebih bahagia. Karena balik lagi kalau misalkan nggak happy kan punya uang banyak juga percuma ya. Gitu Pak Willy. Kayaknya saya langsung konsultasi sekarang boleh Oh nggak gitu ya. Siap. Oke, kita gali dulu gitu ya. Nah, kalau Coach sendiri membahas soal apa yang dilakukan sekarang gitu ya, lebih banyak menghadapi problema apa? Personal atau perusahaan? Kalau saya lebih banyak personal sih Pak. Jadi kalau terutama kalau misalkan di leaders gitu ya, kayak C-level ke atas, mereka kan pasti membawahi banyak sekali tim. Nah, itu juga saya banyak fokus ke sana supaya apa? Karena kalau yang ibaratnya nakodanya kapalnya juga lagi ngalamin guncangan, mereka akan sangat sulit sekali untuk ngebimbing semuanya yang ada di dalam kan. Nah, jadi fokus saya memang nyentuhnya mungkin person per person. Jadi kalau ngadain kayak public coaching session gitu, jadi mereka datang barengan, kita bisa healing session lah lebih ke arah, bukan coaching, karena coaching lebih ke arah personal kan. Saya harus tanyain satu-satu, ngobrol gitu. Kayak ibarat kalau bikin baju itu biasanya kalau one on one kan bisa kita ukurin bajunya gitu ya. Kalau misalkan yang training itu biasa kayak barengan, mereka ibaratnya kayak, ini gue punya desain baju kayak gini-gini, aku lemparin deh, siapa tahu cocok, lu pakai langsung badan lu pas gitu ya. Kamu bisa heal, kayak bisa mencapai level yang jadi breakthrough baru buat kamu gitu. Nemukan lagi hal yang baru yang tadinya mungkin kamu ada hambatannya, sulit, terus kamu jadi bisa berkembang lagi kayak gitu. Nah, jadi banyak juga yang seperti itu sih. Apa standar atau yang perlu dimiliki gitu ya untuk menjadi seorang coach? Kalau di Indonesia sendiri sebenarnya standarisasinya kan ada banyak kayak provider yang bisa menyediakan ya. Jadi kita belajar terus secara khusus nanti akan dapat sertifikasinya sendiri kayak gitu. Nah, kalau saya kebetulan memang karena sertifikasinya ada banyak dari berbagai metodologi dan sistem yang berbeda. Nah, coaching itu salah satu partnya yang saya juga punya sertifikasi lisensinya juga, dan dari yang lain pun mereka ada lisensinya sendiri. Jadi semakin kita banyak lisensi yang kita bisa dapatkan gitu ya, bukan hanya di level yang kayak practitioner tapi ke master dan ke trainer. Nah, itu akan bikin kita lebih punya solidifikasi, jadi lebih kuat lah di market kayak gitu. Karena yang mau datang kan mereka juga perlu ngecek kompetensinya. Jadi bukan cuman sekedar kamu jago ngomong aja, tapi juga mesti kayak ibaratnya ilmu kamu nih latarnya dari mana. Terus kebanyakan orang sih mungkin akan ngecek kayak kamu praktekin gak ilmunya gitu. Karena kan banyak dari yang orang mungkin ya jago coachingin tapi mereka sendiri gak jago buat ngejalaninnya misalnya kayak gitu. Nah, kadang-kadang itu juga menjadi poin penting juga ketika kamu bisa ngejalanin apa yang kamu ngomongin. Nah, itu akan jadi kekuatan sendiri tuh di situ gitu. Nah, tapi juga kembali lagi, kalau coaching itu sebenarnya gak harus mereka yang ngejalanin. Karena ibaratnya kayak Sir Alex Ferguson bisa ngajarin David Beckham buat dibimbing jadi juara. Gitu. Ya, Mike Tyson pun ada Cus D'Amato yang bantu bertinju. Tetapi kalau disuruh ngadu tuh kakek tua pasti langsung dipukul, langsung bonyok sama Mike Tyson. Iya. Jadi kayak
kadang-kadang mereka membantu untuk melihat kayak sudut titik-titik butanya yang nggak bisa dilihat sama business person kan. Kadang-kadang kita terlalu sibuk ngerjain sampai kita nggak ngelihat lagi kanan kirinya ada apa. Makanya jadi komentator bola lebih mudah daripada main bolanya kayak gitu. Karena ya kita bisa ngelihat dari gambaran yang lebih besar karena kita tidak engage masuk ke dalam sana. Nah kadang-kadang justru memang ini salah satu bisnis yang cukup unik sih kalau menurut saya. Oke, kita jadi berada di luar mereka gitu ya, sehingga kita memberikan pendapat itu kadang-kadang sangat netral dan malah kena banget gitu ya. Bener, karena kalau enggak pasti kita akan ngelihatnya dari satu sudut doang. Bahkan kalau kita ikut tenggelam misalkan di usaha yang sama, begitu kena masalah yang sama misalnya kita jadi relate-nya sama dia langsung. Padahal kita nggak lihat mungkin Jadi ada saling sudut pandang curhat yang dong lain. nanti. Itu yang repot kalau kayak gitu. Apa tantangannya menjadi seorang coach dan dalam menjalankan bisnis coaching ini? Kalau tantangannya sih lebih ke arah kayak apa ya? Mungkin dynamic yang berbeda-beda dari setiap klien ya. Terutama kalau mereka dalam all healing trauma gitu, banyak dari mereka yang bawanya itu udah di level yang udah ibarat stadiumnya tuh udah lanjutan. Apalagi kalau udah komorbid. Jadi kayak datang tuh bukan cuma orang sakit jantung tapi gagal ginjal, kanker sama Diabetes. Iya diabetes, radang otak sekaligus sama paru-paru basah gitu barengan. Jadi kayak mau beresinnya tuh udah terlalu parah karena di Indonesia tuh stigmanya sangat kuat untuk orang kan menghindari untuk kayak datang ke perbantuan gitu ya. Buat padahal sebenarnya kalau menurut saya coaching itu lebih karena kayak bantu kamu improve sebenarnya. Jadi jangan sampai di level kamu udah parah mesti diobatin. Tapi lebih karena kayak kalau buat improve yang kayak kamu mau ningkatin kualitas hidup kamu, performance-nya kamu. Jadi kayak minum multivitamin. Jadi bukannya minum obat kalau udah sakit baru minum obat atau baru disembuhin. Tapi ya bikin ini jadi kayak lifestyle yang kamu bisa lakukan sebelum ibaratnya kalau bensin jangan sampai habis bensin. Ya diisi dulu. Baru nyari pom bensin gitu. Iya, kita harus isi dulu sebelum bensinnya habis justru. Bisa dikatakan kalau sudah ada tanda-tanda yang tidak mengenakan gitu ya secara psikologis bahkan tadi secara fisik ya sebaiknya kita membutuhkan coaching ya. Iya, supaya benar, tidak Pak. makin parah gitu kondisinya. True, yeah. Baik itu bisnis atau juga personal. Nah, kebanyakan orang di kita tuh dia udah parah baru dia akhirnya mencari bantuan gitu ya. Iya, kebanyakan kayak gitu. Jadi udah benar-benar dibiarin dulu lah karena stigmanya memang kalau misalkan lu kayak datang ke berbantuan tuh kan kayak error atau semacamnya gitu. Padahal sebenarnya mungkin banyak hal yang sebelum mereka parah karena di dalam apalagi kalau saya dalam penanganan trauma ya, dia itu memang kayak ada golden hour-nya. Mirip kayak kalau orang stroke atau serangan jantung, kalau kamu tolongin cepat-cepatnya itu bisa nyelamatin potensi selamatnya tuh lebih cepat gitu. Nah kalau misalkan dalam hal ini kayak 5 bulan pertama itu sebenarnya yang krusial. Kalau kamu bisa di dalam 5 bulan begitu ada gejala-gejala yang aneh, kamu udah langsung take over gitu, itu bisa diberesinnya lebih cepat. Tapi kalau udah makin lama dibiarin, nah itu makanya banyak orang yang depresi, kena anxiety disorder segala macam karena itu udah terlalu lama didiemin. Gitu. Jadi bongkarnya itu akan lebih ya kayak butuh proses. Karena ibarat kayak kalau luka borok udah sampai benar-benar parah gitu, udah nekrosis. Jadi udah susah banget buat dibantu misalnya kayak gitu. Tapi semakin dia masih baru sebentar langsung kita bantu beresin itu biasanya bisa lebih cepat. Ya, kalau membahas soal industri ini, apa yang dibutuhkan gitu ya agar tetap relevan di bisnis ini, coach? Kalau menurut aku sih apa ya, deliver the promise aja. Apa yang bisa kamu janjikan. Kayak misalnya kalau saya mungkin di fieldnya saya kasih kayak 1 jam garansi 100% uang kembali kalau kamu nggak suka sama sesinya saya. Jadi ketika klien bayar gitu, kalau misalkan dengan alasan apapun ya, misalnya gue nggak suka ngeliat muka lu gitu, ya udah gitu, aku pulangin uangnya. Itu gitu. personal banget ya. Iya, kalaupun personal ya gitu. Ada yang salah satu klien kami kemarin baru masuk itu orang luar negeri gitu. Kayaknya gue nggak cocok deh sama sistem lu. Langsung dia matiin zoomnya, gitu. Ya udah kita refund. Gitu karena memang ya komitmennya kita ya benar-benar deliver apa yang kita janjikan gitu. Jadi selama kita masih ngedeliver apa yang kita ngomongin dan tentunya juga kita improving terus ya, jangan sampai ilmunya di situ-situ aja terus gitu. Kalau kita bisa, zaman sekarang kan enaknya semua tuh serba terbuka, kita bisa belajar banyak. Nah dari segala structure yang kita pelajarin itu ya kita mungkin ada sesuatu celah-celah baru yang kita bisa improving dari apa yang sudah ada, sehingga kita bisa ngelihat ceruk marketnya yang bisa kita ambil di situ. Oke. Kalau nentuin harganya gimana, coach? Kalau nentuin harga, kalau menurut aku sih ya kan dia udah punya pasarnya sendiri kan. Maksudnya harga kurang lebih segitu gitu. Nah kalau misalkan kita punya sesuatu yang baru yang kayak tadi, ya mungkin kita bisa
testing harganya terus. Jadi kayak apakah memang ini masih diterima sama pasar atau enggak gitu. Karena kalau misalkan sebuah keahlian itu menjadi sesuatu yang memang satu kita bisa deliver apa yang kita kasih. Yang penting semuanya tuh sesuai dengan komitmen sih kalau menurut saya. Jadi kalau kita emang udah janjiin, jangan sampai kita nggak deliver. Dan deliver itu kan kadang-kadang tergantung setiap orang ya. Kayak dia punya value-nya sendiri. Ibaratnya kalau daripada dia coba di harga yang misalkan murah, tetapi nggak beres-beres gitu. Karena setiap kali kalau apalagi terutama kalau kita ngomong bicara di bisnis, kalau lu datang ibaratnya nih yang murah nih cuma 1 juta, tapi sebenarnya kalau misalkan aku kerja efektif sehari tuh aku misalnya kayak pengacara yang dibayar mahal, itu begitu harus datang misalkan 10 kali ketemuan, berarti 10 kali aku ketemu aku nggak bisa terima klien misalkan. Berarti aku kalau misalkan sekali ketemu klien dapat 10 juta, aku minus 10 juta setiap pertemuan, walaupun aku cuma keluarnya 1 juta misalnya. Tetapi kalau misalkan ada yang datangnya misalnya ketemunya sekali bayar langsung 10 juta, tapi bisa nge-solve problemnya lebih banyak dari sama kayak 10 kali ketemuan, ya berarti kan keahlian kamu benar-benar yang spesifik yang orang mau tukarkan. Karena zaman sekarang ya balik lagi tergantung pertukaran uangnya aja nilainya. 10 juta bisa jadi murah karena kamu tidak kehilangan 100 juta. Ya kan? Setuju. Tapi kalau 10 juta akan kelihatan mahal kalau dibandingin sama 1 jutanya. Tapi tergantung value-nya. Nah, pertanyaannya value ini bisa kamu present ke orangnya untuk dia benar-benar paham dan ngerti. Kalau dia bisa paham dan ngerti bahwa memang ada nilai-nilainya ini dan aku dapetinnya segitu, masuk akal buat dia pasti beli. Nggak masalah. Nggak masalah, karena orang akan berani keluar uang asal dia dapetin uang lebih banyak. Keluar 10 juta nyelamatin 90 juta saya. Why not? Gitu ya why not? Saya masih cuan 90 juta. Daripada saya keluarin 1 juta, saya hilang 100 juta. Dalam menjalankan pekerjaan ini biasanya berapa kali case itu bisa selesai? Kalau Rata-rata. tergantung case by case, kalau misalkan untuk satu tema spesifik, biasanya kita bisa bongkar 2-3 jam. Nah kalau udah beres dia bisa mencapai ke beban emosinya di titik nol. Misalnya kalau orang datang, let's say saya nih kalau mau bisnis takut melulu gitu. Nah dari takutnya kita ukur dulu, pertama datang berapa takut, misalkan nilainya 100. Nah 100 nih kita bantu sampai ke titik nol. Nah kalau misalkan udah nyampe titik nol, ya sudah berarti di sesi itu dia dianggap udah selesai. Nah itu sekitar 2-3 jam biasa dibongkarnya, kayak gitu. Karena kalau bisnis itu sebenarnya menyeluruh, ada banyak titik yang harus kita bongkar. Jadi agak sulit ya kalau misalnya kayak puluhan tahun kita jalanin bisnis, terus kita mau bongkar dalam satu ketemuan. Nah itu pasti kayak wah susah nih gitu. Tapi bisa buat di nol kan. Setelahnya kita observasi lagi, apakah memang sudah benar nol atau masih ada pemicu yang mungkin muncul. Kalau misalkan masih ada yang muncul lagi, kita beresin sisanya gitu. Jadi kayak selalu jangan dihajar di satu pertemuan, tetapi kayak kita kasih kesempatan buat beberapa pertemuan. Tapi ya kalau misalnya dari satu pertemuan udah beres ya syukur. Banyak juga yang gitu, begitu satu pertemuan karena masalahnya dia tahu banget apa yang mesti diuraikan langsung selesai gitu. Tapi kadang-kadang kebanyakan klien memang dia sendiri bingung apa yang dia rasain, dia sendiri bingung apa yang nyangkut di dalam sistemnya gitu. Nah itu yang challenge-nya memang kita nyariin sih. Ibarat kayak kalau pesawat terbang ada yang ngaco pesawatnya, kita mesti periksain semua. Kayak handphone kalau layarnya mati, bisa mungkin RAM-nya rusak, prosesornya rusak, bisa layarnya LCD-nya yang ngaco, bisa aja mungkin kabelnya, fleksibelnya ada yang bermasalah. Jadi variabelnya kan banyak. Nah itu yang kita mesti bantu memang buat nelusurin gitu. Wah luar biasa ya, bisnis yang sangat menarik dan menjanjikan. Tapi tadi ya dibutuhkan kemampuan dan keterampilan seperti yang dilakukan oleh coach ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Dan semoga menginspirasi Anda semua yang menyaksikan podcast kami. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube Smart FM. Saya William Darmawan mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Smart Business. Lead you better.